Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian, yaitu definisi peluang, komplement suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Baik, kita bahas tentang definisi peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Peluang terjadinya suatu kejadian A adalah PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Ya, jadi untuk peluang itu dinotasikan dengan PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Dengan PA adalah peluang kejadian A, kemudian NA adalah banyak kejadian A, dan NS adalah banyaknya semua kemungkinan. Nah, untuk peluang itu akan menghasilkan nilai antara 0 sampai dengan 1. Ya, jika peluang itu menghasilkan nilai sama dengan 0, maka kejadian mustahil terjadi. Dan jika peluang itu menghasilkan nilai sama dengan 1, maka kejadian pasti terjadi. Baik, agar lebih paham kita bahas contoh soalnya. Ada sebuah soal ya di sini, sebuah dadu dilempar 1 kali, berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Nah, mata dadu itu mempunyai 6 sisi ya. Kalau kita gambarkan, ilustrasikan akan seperti ini. Ya, ini mata dadu pertama, kemudian ini mata dadu 2, mata dadu 3, kemudian mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Jadi, dadu mempunyai 6 sisi ya, 6 mata dadu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan peluang muncul mata dadu yang merupakan bilangan prima. Nah, yang merupakan bilangan prima di sini adalah 2, 3, dan 5. Jadi, bisa kita tuliskan untuk kejadian A, untuk munculnya mata dadu bilangan prima, di situ ada 3. Ya, kemudian untuk NS-nya, semua kemungkinannya, ya karena jumlah mata dadu ini ada 6, maka kita bisa tuliskan 6. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan untuk peluangnya, ya kita tahu tadi untuk peluang itu adalah NA dibagi dengan NS ya. Nah, jadi bisa kita tuliskan NA-nya 3, kemudian NS-nya 6, jadi untuk peluangnya adalah 3/6. Atau kalau kita sederhanakan adalah 1/2 atau setengah. Jadi bisa kita simpulkan, peluang muncul mata dadu bilangan prima adalah 1/2. Contoh yang kedua. Dari 7 orang pria dan 5 wanita akan dipilih 4 orang secara acak. Berapakah peluang 4 orang yang terpilih, 3 diantaranya pria dan 1 orang wanita? Nah, di sini kejadiannya adalah kita akan memilih 3 pria dan 1 wanita. Ya, kejadiannya yang terpilih ya, ini tambahin kata-kata di depannya, yang terpilih adalah 3 pria dan 1 wanita. Nah, kita harus menentukan dulu banyaknya cara untuk memilih 3 pria dan 1 wanita. Ya, untuk NA-nya berarti kita bisa gunakan apa? Kombinasi ya. Nah, dari prianya, dari 7 orang pria, kita akan memilih 3. Ya, berarti dari 7 akan dipilih 3 pria. 7C3 ya, kombinasi 3 dari 7 pria. Kemudian kita kalikan dengan untuk yang wanita, di situ jumlahnya ada 5 dan akan dipilih 1. Kemudian
Untuk NS-nya dari semua jumlah baik pria maupun wanita yaitu 12 akan dipilih 4. Ya, jadi 12C4. Nah, dari sini kita bisa tentukan untuk peluangnya, kita tuliskan sebelah sini. PA-nya sama dengan NA dibagi dengan NS. Ya, di mana NA-nya di situ adalah kombinasi 3 unsur dari 7 unsur, kita kalikan dengan 5C1 dibagi dengan 12C4. Nah, ini kita gunakan cara kombinasi ya. 7C3 berarti bisa kita tuliskan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 itu 4 faktorial kali 3 faktorial. Dikali 5C1 berarti 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 1 itu 4 faktorial kali 1 faktorial. Kemudian kita bagi dengan penyebutnya 12C4 berarti 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 4 itu 8 faktorial kali 4 faktorial. Nah, sekarang kita sederhanakan. 7 faktorial bisa kita tuliskan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 3 faktorial itu 3 kali 2 ya. 3 kali 2 kali 1. Kemudian 5 faktorial bisa kita tuliskan 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 1. Sekarang untuk yang bagian penyebut 12 faktorial bisa kita tuliskan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial kali 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang kita sederhanakan. Kita coba lihat di bagian yang atas. 4 faktorial bisa kita bagi dengan 4 faktorial. Kemudian 3 kali 2 itu 6 ya. Bisa kita bagi dengan 6-nya. Di sebelah kanan ini juga sama 4 faktorial kita bagi. Kemudian untuk di bagian yang bawah, 8 faktorial bisa kita bagi dengan 8 faktorial. Kemudian 4 kali 3 itu adalah 12, maka kita bagi dengan 12. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, di sini muncul 5 nih. Ya, di bagian pembilang juga ada bilangan 5, berarti bisa kita sederhanakan aja. 5 bagi 5, 1 ya. Berarti tersisa untuk bagian yang pembilang itu 7 kali 5, dibagi dengan di bagian penyebut ada 11 kali 9. 7 kali 5 adalah 35 per 11 kali 9 adalah 99. Jadi, peluang untuk terpilihnya 3 pria dan 1 wanita adalah 35 per 99. Selanjutnya kita akan membahas tentang komplement suatu kejadian. Jika peluang suatu kejadian A adalah PA, maka peluang komplement kejadian A adalah P dalam kurung A pangkat C. Ini dibaca peluang A komplement ya, atau peluang komplement kejadian A. Atau bisa juga dituliskan P dalam kurung A aksen. Nah, untuk peluang komplement ini, PA komplement ini bisa kita cari dengan cara 1 dikurangi dengan PA atau peluang untuk peluang A-nya. Ya, contoh, peluang seseorang diterima di PTN idaman adalah 0,54. Berapa peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Nah, ini kita gunakan untuk peluang komplement ya. Untuk PA-nya adalah 0,54. Maka untuk PA komplementnya adalah 1 dikurang PA, di mana PA-nya adalah 0,54. Jadi bisa kita peroleh untuk PA komplementnya adalah 0,46. Jadi peluang untuk tidak diterima di PTN tersebut adalah 0,46. Contoh yang kedua, masih di materi komplement suatu kejadian, 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapakah peluang 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan? Nah, ini masih berkaitan dengan peluang komplement ya. Kita tuliskan dulu kejadiannya adalah, kejadian A adalah 3 orang
selalu duduk berdampingan ya. 3 orang selalu duduk berdampingan. Nah, melihat kejadian ini, 7 orang tadi duduk mengelilingi meja bundar. Nah, ini adalah kejadian untuk permutasi siklis ya. Jadi kita bisa gunakan permutasi siklis. Kalau kita gambarkan di sini ada 7 orang yang duduk mengelilingi meja bundar. 4, 5, 6, 7. Nah, 3 orang ini duduknya selalu berdampingan. Nah, berarti untuk kejadian A bisa kita cari dengan permutasi siklis. Di sini kan ada 5 unsur berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang 3 orang duduk berdampingan ini kita hitung 1. Ya, berarti 5 dikurangi 1 faktorial dikali dengan yang 3 orang duduk berdampingan ini boleh bertukar tempat. Ya, boleh bergeser. Yang penting tetap berdampingan. Maka kita kalikan 3 faktorial lagi. 5 dikurangi 1 adalah 4 faktorial kali 3 faktorial. 4 faktorial ini adalah 24 dikali dengan 3 faktorial adalah 6. Sehingga 24 kali 6 adalah 144. Kemudian untuk semua kemungkinannya atau NS-nya, nah kita melihatnya 7 orang ini. Ya, 7 orang tanpa memperhatikan 3 orang yang duduk berdampingan. Maka bisa kita hitung 7 dikurangi 1 faktorial. 7 kurangi 1 adalah 6. 6 faktorial adalah 720. Nah, dari sini kita bisa menentukan peluangnya, peluang kejadian A, yaitu NA dibagi dengan NS. NA-nya adalah 144, NS-nya adalah 720, maka kita peroleh PA-nya adalah 1/5. Nah, yang akan kita cari adalah peluang 3 orang tidak duduk berdampingan, maka kita cari komplemennya. 1 dikurangi dengan PA-nya 1/5, maka kita peroleh 4/5. Jadi, peluang 3 orang tertentu tidak duduk berdampingan adalah 4/5. Materi yang selanjutnya adalah frekuensi harapan. Ya, frekuensi harapan ini dinotasikan dengan FA, di mana FA sama dengan PA dikali dengan banyak kejadian. Ya, PA ini adalah peluang kejadian A. Sebagai contoh, pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapa frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Oke, kita jawab. Nah, di sini yang diminta adalah frekuensi harapan untuk jumlah kedua mata dadu lebih dari sama dengan 10. Ya, lebih dari sama dengan 10. Oke, kita tentukan dulu untuk kejadian A, untuk lebih dari sama dengan 10, berarti bisa kita tentukan untuk mata dadu yang pertama, misalkan 4, berarti mata dadu yang kedua 6. Atau mata dadu yang pertama 6, berarti mata dadu yang kedua 4. Ini jumlahnya 10 ya. Bisa juga untuk yang berjumlah 10 itu mata dadu pertama 5, mata dadu kedua 5 juga. Nah, sekarang yang berjumlah 11. Mata dadu pertama 5, mata dadu pertama 6, atau mata dadu pertama 6, mata dadu keduanya 5. Kemudian yang berjumlah 12, mata dadu pertama 6, mata dadu kedua juga 6. Nah, kalau kita hitung, ini banyaknya kejadian A adalah 6. Ya, NA-nya sama dengan 6. Kemudian untuk NS-nya, karena 2 buah dadu dilempar, maka untuk NS-nya adalah 6 kuadrat, yaitu 36. Nah, dari sini bisa kita tentukan untuk peluang kejadian A-nya adalah NA per NS, yaitu 6/36. Kalau kita sederhanakan, PA-nya sama dengan 1/6 ya. Kemudian dadu tersebut dilempar 72 kali. Nah, banyak kejadiannya berarti 72 kali, sehingga untuk frekuensi harapannya 1/6 kita kalikan dengan 72. Dihasilkan 12 ya. Jadi frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10
di mana dilempar sebanyak 72 kali adalah 12. Baik, ini adalah contoh yang kedua untuk materi frekuensi harapan. Berdasarkan perakiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020 adalah 7/15. Berapa harikah harapan turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020? Nah, kita tulis dulu. Kejadiannya di situ adalah tidak turun hujan ya. Tidak turun hujan. Nah, peluang tidak turun hujan di dalam soal tertulis 7/15. Maka bisa kita tuliskan PA sama dengan 7/15. Ya, kemudian yang ingin kita cari adalah harapan turun hujan. Harapan turun hujan, maka kita perlu mencari komplemennya. Ya, komplemen dari kejadian A. Sehingga bisa kita tuliskan 1 dikurangi PA. PA-nya 7/15. Sehingga diperoleh untuk PA komplemennya adalah 1 dikurangi 7/15 itu adalah 8/15. Nah, untuk harapannya, nah ini selama bulan November 2020. Berarti untuk frekuensi harapannya, nah jumlah hari dalam bulan November 2020 itu adalah 30 hari. Berarti untuk frekuensi harapannya 8/15 kita kalikan dengan 30 hari. Ya, sehingga kita peroleh di sini 30 dibagi 15 itu 2 ya. 8 kali 2 adalah 16. Jadi untuk harapan turun hujan di kota Tasikmalaya selama bulan November 2020 adalah 16 hari. Nah, ini adalah beberapa materi tentang peluang kejadian. Jika kalian masih kurang memahami, kalian bisa mengulang dari awal video sampai dengan akhir, sampai kalian benar-benar paham. Demikian untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.